Pak Deni Hidayah tentang surat Al-Hujurat. Coba sedikit diterangkan tentang surat Al-Hujurat. Bacakan surat Al-Hujurat dan terangkan isinya apa. Ke sini, penglihatannya ke sini. Ya, Pak. Penglihatannya ke sini ke saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Sadaqallahul azim. Coba sampaikan Bapak materi ini seperti Bapak menyampaikan ke siswa. Selamat pagi anak-anak. Ya, Pak. Selamat pagi anak-anak. Sekarang marilah kita belajar Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13 agar kita bisa membaca Al-Hujurat ayat ke-13 dan hadis tentang keragaman. Terus? Coba anak-anak sebelum Bapak memulai pembelajaran ini, coba Bapak terangkan saja tentang surat Al-Hujurat ini apa, ya? Oh, siap, Pak. Siap, ya. Surat Al-Hujurat ini diturunkan di kota Madinah. Surat Al-Hujurat adalah atau surat ke-49 dari ayat-ayat di dalam Al-Quran. Surat Al-Hujurat menerangkan tentang bagaimana Allah menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian Allah menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu semua saling mengenal. Oke, cukup. Pada ini sekarang tulis ayat itu, ya. Ya, Pak. Satu potong ayat saja, dipotong aja sampai waqaf, ya. Tidak tidak sampai selesai, setengahnya aja ditulis. Pada ini silakan tulis sekarang. Pak Deni Indrayana. Ya, Pak. Ya, Pak. Oke. Dalam Bapak temanya apa? Tema modulnya tentang apa? Temanya tentang teladan mulia Asmaul Husna, Pak. Oke. Nah, dalam PAI Asmaul Husna itu termasuk pada elemen apa, Pak?
itu bisa dimasukkan ke dalam elemen akidah Pak, tapi kelanjutannya juga elemen akhlaknya juga ada Pak untuk penerapan contoh-contoh. Ada berapa elemen Pak itu? Ada 5 elemen Pak yang saya tahu. Apa saja itu? Ada SKI Pak, ada akidah, akhlak, Al-Quran, Al-Hadis. Oke. Jadi untuk Asmaul Husna masuk ke elemen Akidah Pak. akidah. Kenapa akidah? Karena di sana tercantum nama-nama baik bagi Allah, itu untuk menanamkan keyakinan kita bahwa Allah itu keyakinan kepada Allah. Oke. Baik. Apa metode yang digunakan oleh Bapak dalam menerangkan materi Asmaul Husna ini? Gimana Pak? Di sini agak berisik Pak. Maaf. Metodenya apa? Metode yang digunakan oleh Pak Den. Metode yang dipakai itu ada metode PBL dan juga PJBL Pak. Problem based learning dan project based learning. Dua-duanya dipakai? Iya, itu saya coba kolaborasikan biar bisa kelihatan mana yang termasuk PBL, mana yang termasuk PJBL, Pak. Oke. Kalau menggunakan PBL ada berapa langkah? Gimana, Pak? Berapa langkah kegiatan pembelajaran yang berbasis pada PBL? Maksudnya langkah-langkah dalam pelaksanaan PBL. Langkah-langkah PBL teh naon wae? Oh iya. Pertama Pak, mengidentifikasi Pak ya. Mengidentifikasi masalahnya tadi lebih dahulu. Di sini guru memperkenalkan masalah-masalah atau situasi yang ada di lapangan Pak. Yang kedua itu kita bisa menerapkan sistem berkelompok Pak, dibuat jadi beberapa kelompok. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil, baik 3 sampai dengan 5 kelompok untuk merencanakan strategi apa untuk memecahkan permasalahan tersebut Pak. Yang ketiga kita langkah yang ketiga itu mengadakan penelitian Pak, di mana siswa melakukan penelitian tentang permasalahan tersebut untuk memperoleh informasi, kemudian solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut Pak. Ini bisa diambil dari beberapa sumber Pak, bisa dari wawancara atau observasi, atau juga kita cari data di internet mungkin juga bisa Pak. Kemudian setelah diadakan penelitian, kita analisis Pak. Di sini siswa ditugaskan untuk menganalisis informasi yang telah mereka peroleh dari hasil identifikasi mereka Pak, untuk sebagai pemecahan masalah atau sebagai solusi untuk menyelesaikannya. Terakhir itu penyelesaian masalah Pak. Mungkin seperti itu Pak. Terakhir tindak lanjut ya. Iya, evaluasi dan refleksi Pak, masuk ke sana. Dan tindak lanjut. Iya. Kemudian materi Bapak tentang Asmaul Husna. Apa ayat Al-Quran yang terkait dengan Asmaul Husna? Ada beberapa ayat Pak yang saya silakan yang bisa disampaikan apa? Paling Quran surat Al-A'raf Pak, ayat 180 atau surat Toha ayat 8 gitu Pak. Silakan bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Silakan Bapak sekarang tulis ayat itu, nanti diperlihatkan ya. Pak Bodeda.
Oke, Bu Deda siap? Ya, siap, Pak. Oke. Ya. Sudah Bu kedengaran, Deda? Pak? Iya. Nah, dangu. Oke. Bu Deda, materinya tentang apa? Ketentuan sholat fardu, Pak. Apa? Ketentuan sholat fardu. Iya. Apa yang dimaksud dengan sholat fardu itu? Sholat yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang sudah balik. Coba Ibu terangkan tentang sholat fardu secara jelas. Seperti Ibu. Oke. Pengertian daripada sholat fardu itu yaitu sholat yang wajib kita lakukan dalam sehari semalam yang banyaknya 5 waktu oleh setiap muslim yang sudah memenuhi pada ketentuan-ketentuan sholat yang diantaranya memenuhi kepada syarat sahnya sholat, syarat wajib sholat, itu Pak. Ada berapa rukun sholat fardu? Rukun sholat ada 11 ya Pak. 11. Betul 11? Apakah tahiyatul awal, tahiyat awal, ya, tasyahud awal itu termasuk rukun atau tidak? Tahiyat awal masuk ke rukun Pak. Rukun. Iya. Betul? Betul Pak. Tahiyat awal. Berarti kalau semuanya harus ada tahiyat awal ya. Iya Pak. Kalau seperti sholatnya yang 2 rakaat bagaimana? Oh yang subuh? Dan itu tidak ada tahiyat Ya kan awal. itu rakaatnya 2 rakaat Pak. Iya, kalau harus tahiyat awal itu harus ada, berarti kalau sholat subuh tidak ada, jadi tidak sah. Wah lazim. Iya. Kalau mengangkat kedua tangan itu rukun atau sunnah? Sunnah Pak. Sunnah. Iya. Ketika takbiratul ihram mengangkat kedua tangan itu rukun atau sunnah? Rukun kalau yang itu. Ya, rinu sunnah lu mana? Mengangkat Yang, kedua tangan. Coba yang rukun itu apa saja itu? Niat apa saja? Niat terus Berdiri bagi yang mampu. Yang kedua membaca niat, gitu Pak. Terus? Ketiganya bertakbiratul ihram Pak. Yang ketiga, takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu posisinya seperti apa takbiratul ihram? Berdiri tegak. Takbiratul. Tegak. Ya. Rukunnya di mana rukunnya? Apakah mengangkat tangannya atau takbiratul ihramnya? Takbiratul ihramnya Pak. Jadi mengangkat tangannya bukan rukun. Bukan, kan itu mah sunnah. Berarti kalau begitu tidak harus mengangkat tangan. Iya. Oke, jadi kalau sholat ya niat mengangkat tangan, oke, sah gitu ya. Iya. Betul begitu? Betul Pak. Oke. Silakan cek lagi nanti ya kalau ragu. Kayaknya betulnya agak ragu. Oke. Coba sebutkan ayat Al-Quran yang berbicara tentang sholat. Ayat Al-Quran
Al-Baqarah ayat 43 ya Pak ya? Ya, Al-Baqarah ayat 43. Coba bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Orang tadi komen baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimus shalah wa atuz zakat wa warka'u ma'ar rakin. Ini mah pindah mimitian barengan. Betul itu? Coba bawa ada Quran Ibu di depan Ibu. Bentar Pak ya. Ada Pak. Coba baca. Ya, sebenarnya teh cenah sunnah ternyata. Jadi tadi angkat itu tenang. Sebentar Pak. Wajib. Waktu berikram itu kan wajib. Dari sisi ibu bener cenah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Sekali deh Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Ibu membaca Al-Qur'annya harus disempurnakan ya. Iya Pak. Atau sudah mampu membedakan antara qaf, kaf, ain, a, o, ya, kalau ma'ar ro, itu kan salah jadi ya. Padahal itu bukan qaf tapi kaf. Itu harus dibedakan karena salah membaca, melafalkan maka akan menjadi salah makna. Itu yang harus dibedakan. Yang kedua, Bapak Ibu misalnya ini semua ya, Pak Endi, Pak Deni, Pak Eni Hidayat, Pak Deda, Bu Deda, membaca Al-Quran bagi guru PAI ada kemampuan membaca Al-Quran dengan baik itu adalah syarat utama sebagai guru PAI ya. Tadi sebelumnya ada Pak Dede dan yang lainnya. Nah, Bapak Ibu akan mengajarkan PAI dengan baik kalau misalkan membaca Quran saja tidak baik. Karena setiap materi PAI ya tentu berbasis pada dalil Al-Quran yang jelas. Ya maka pasti akan ayat-ayat itu pasti akan dibaca terus. Nah, oleh karena itu saya harapkan Bapak Ibu ya kembali jangan merasa bahwa kita aman ya karena yang diajarnya adalah anak-anak. Tetapi ketika ibu bapak mengajarkan salah ya, mengajar anak salah itu dosa besar ya. Karena 30 orang anak Anda, anak bapak ibu ya yang diajarkan dengan bacaan yang salah, maka ibu mendapat beban 30 sampai akhir kan gitu. Maka jangan malu untuk belajar. Bagaimana sederhana waktu ibu ngajak baca Quran ya kepada teman yang bacaan Qurannya lebih bagus. Tolong nih dengarkan bacaan saya atau ibu bapak bisa mendengarkan bacaan-bacaan murotal di YouTube ya sambil belajar tutorial gitu supaya kalau misalkan bapak ibu malu ya belajar dengan secara langsung, Bapak Ibu boleh. Ini kelemahannya beberapa kalau di guru-guru PAI, bukan hanya Bapak Ibu, sebelumnya juga sama guru-guru PAI di Kota Bandung, sekarang Kabupaten Bandung ternyata hampir beberapa orang hampir sama bahkan sangat repot nih cara menulis Al-Quran, kemudian membaca Al-Quran, padahal
bacaan dan tulisan Quran ini menjadi dasar Bapak Ibu dalam mengajarkan kita. Ya. Itu saja metodologi Bapak Ibu penting, ya, penguasaan metodologi penting, tetapi untuk apa kita menguasai metodologi yang bagus, tapi penguasaan materinya juga lemah, ya, itu juga dia menjadi lemah. Oleh karena itu, di PPG ini bagaimana Bapak Ibu menyadari tentang, ya, kelemahan diri dari berbagai aspek, baik aspek profesional Bapak Ibu maupun pedagogik. Oh, selama ini ngajar saya teh metodenya kieu, monoton segala macam, ternyata tidak inovatif, ya, medianya seayana karena kita merasa cukup dengan kondisi lingkungan. Kemudian secara materi kita merasa cukup, baca Quran selama ini tidak sadar bahwa banyak yang salah dan tidak belajar untuk memperbaiki, ya. Jadi kelemahan orang yang bisa membaca Al-Quran itu adalah orang yang bisa memperbaiki bacaannya sendiri. Dia sudah tahu kesalahan dirinya ketika membaca. Ya, artinya orang yang sudah mampu membaca Al-Quran adalah orang yang mampu membenarkan bacaan dirinya sendiri. Oh iya teh salah. Nah, namun can bisa membenarkan dirinya sendiri, jangankan membenarkan bacaan orang lain. Ya, di antara ini dari yang 5 ini, ya, dari awal tadi bahkan ada yang lebih runyam, ya, membaca Al-Qurannya. Tadi agak lama, makanya Bapak Ibu harus lebih baik. Terima kasih, mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan lulus semuanya, ya, dan mendorong Bapak Ibu untuk terus belajar. Bu Dedah ditulis ininya, ya, ditulis ayat Al-Qur'anah, kemudian nanti dikirim ke saya, Japri, ya, di Japri. Tulisannya dikirimkan. Baik.